Pembahasan berikutnya mengenai perencanaan PPh pasal 23 adalah pelaporan pajak penghasilan pasal 23. Ini juga termasuk ke dalam perencanaan pajak. Apa itu? Dengan cara tidak terlambat lapor. Apalagi saat ini yang cara melapor itu sangat mudah. Harusnya bukan lagi menjadi kendala. Namun biasanya kendalanya adalah pada sistemnya. Mungkin sedang error atau sedang update. Nah, tentu apabila hal tersebut terjadi, kita harus berkonsultasi, mengkonfirmasi kepada akun AR kita, ya, akun representatif kita, apakah boleh terlambat karena kondisinya seperti ini. Nah, biasanya yang mepet-mepet itu menjadikan server penuh sehingga aplikasi menjadi berat. Ya, tapi tentu di kemudian hari itu akan banyak perbaikan dan mudah-mudahan bisa menjadi bukan lagi masalah. Nah, tapi tentu kita harus tetap tahu ya, kapan lapor pajak penghasilan itu, khususnya di PPh pasal 23. Kemudian, tentang pelaporan ini, ya, tujuannya adalah untuk menghindari terkena sanksi administrasi berupa denda. Apabila kita tadi sudah belajar, terakhir bayar itu tanggal 10, ya, maka lapor itu terakhir tanggal 20 pada bulan berikutnya. Kemudian pada saat lapor tentu juga harus ada kelengkapan yang harus kita laporkan. Nah, ketika kita sebagai pemotong pajak, jangan lupa misalkan dokumen-dokumen yang harus dilampirkannya. Kalau kita tidak melaporkan SPT atau terlambat, maka dikenakan sanksi hanya 100.000 per SPT. Jumlah yang kecil. Namun merupakan kinerja yang buruk dari staf pajak kalau sampai terlewatkan. Ya, ini 100.000 ini per SPT. Ya, seperti itu. Nah, untuk saat ini pelaporan bukan merupakan masalah lagi seharusnya, tapi tentu updating tentang bagaimana cara melapor harus kita ikuti, harus kita selalu aware, harus kita mengikutinya. Jangan sampai kita malas atau bahkan kita masih menggunakan cara yang lama, yang susah, yang ribet, tapi padahal sekarang udah banyak yang simple. Nah, di sini menjadi peluang bagi para anak muda untuk masuk di bagian pajak. Mengingat sekarang pajak sudah banyak menggunakan teknologi-teknologi yang lebih cepat dipelajari, lebih cepat dikuasai oleh para anak-anak muda. Jadi intinya untuk pelaporan jangan sampai lebih dari tanggal 20. Adapun langkah yang harus kita lakukan, kita masih punya waktu 10 hari. Ya, 10 hari kalender bukan 10 hari kerja setelah terakhir pembayaran. Ya. Maka itu harus dimanfaatkan. Dan tentu kita melakukan pelaporan itu jangan ditunda-tunda, apalagi dipepet. Jadi kalau misalkan SPT masa mungkin agak aman ya, tapi kalau udah tahunan itu risikonya tinggi. Makanya biasanya atau beberapa tahun terakhir ini DJP itu selalu memberikan extra time, perpanjangan batas terakhir lapor SPT. Nah, itu juga berdampak kepada laporan DJP-nya kepada negara gitu ya. Kalau sudah semuanya terlambat seperti itu.